Baik. Selamat siang Bapak. Siang Pak Man. Apa kabarnya hari ini? Baik. Maaf ini ya, mengganggu waktunya. Sesuai dengan kesepakatan kita minggu sebelumnya, kita sepakat akan mengadakan wawancara mengenai pelaksanaan pembelajaran yang Bapak akan laksanakan di kelas. Saya meminta waktunya untuk menyampaikan informasi terkait dengan pembelajaran yang dilakukan di kelas nanti. Boleh? Bisa sekali. Tujuan kita pada hari ini atau tujuan pada kegiatan praobservasi ini, nantinya Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran akan lebih siap, lebih percaya diri dengan yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak bahas di kelas nanti? Gini Pak Man, untuk materi Karmapala dan Punarbawa ini, saya menginginkan anak-anak itu mengetahui definisi. Jadi dari Karmapala itu yang pertama. Yang kedua, bagian-bagian dari masing-masing konsep baik Karmapala maupun Punarbawa, kemudian contoh-contoh dari masing-masing bagian, dan terakhir adalah bagaimana anak-anak ini bisa mengambil nilai-nilai positif bagi kehidupannya melalui konsep Karmapala dan Punarbawa ini. Jadi jika dilihat dari tujuan pembelajaran yang Bapak Bagus tadi sampaikan, area pengembangan atau arah pengembangan murid yang Bapak inginkan kembangkan dari murid nanti itu seperti apa? Sesuai dengan konsep ini sih sebenarnya dia ketataran etis. Dalam pengertian konsep ini kan memang sifatnya agak religius magis lah, itu intinya, karena menyangkut juga kepercayaan lokal. Di sanalah ada semacam nilai-nilai yang mereka bisa kembangkan di masyarakat untuk pribadinya. Jadi sisi etika. Kalau dalam Hindunya ada susila. Oke. Kemudian model pembelajaran yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran itu kira-kira apa? Dan alasan dari Bapak memilih model pembelajaran itu apa? Baik, mungkin sih agak agak kalau model kan mungkin yang kalau sintanya yang tidak terlalu ini apa namanya paham betul, tetapi mengarahnya adalah ke problem base. Jadi saya menginginkan ke depan pada saat pembelajaran itu siswa itu lebih condong untuk aktif dalam mencari permasalahan dari konsep-konsep yang akan saya sajikan. Jadi dia juga mencari jawabannya berkelompok, kemudian melakukan presentasi. Jadi siswalah yang aktif dalam mencari permasalahan tentang konsep. Oke. Jadi model pembelajaran yang Bapak nanti terapkan ini adalah model problem based learning ya. Kemudian jika dilihat dari metode atau strategi pembelajaran, nanti strategi atau metode pembelajaran apa yang nanti Bapak akan gunakan? Kembali menyangkut problem base tadi, mungkin lebih mengarah kepada penemuan pengetahuannya secara mandiri. Jadi dengan berkelompok mereka dapat mencari permasalahan pada konsep-konsep dari pengertian bagian maupun contoh dari masing-masing bagian, sehingga mereka mampu menyerap pengetahuan etis dari sana. Jadi istilahnya seperti mengkonstruksi sendiri lah pengetahuan mereka. Jadi kalau kita lihat dari metode atau strategi yang Bapak nanti terapkan itu, Bapak akan mengelompokkan, berarti kegiatannya itu diskusi. Ya. Kemudian selanjutnya saya akan menanyakan tentang kesiapan belajar, terutama sumber belajar yang Bapak pakai dalam pembelajaran tersebut seperti apa? Yang pertama tentu buku yang telah mereka dapatkan berupa lembar kerja siswa dan materinya sedikit. Kemudian ke depan nanti pada saat yang
menerangkan sedikit materinya itu saya selipkan beberapa kutipan dari buku-buku yang katakanlah sudah beredar gitu, tapi mungkin itu buku itu kelasnya mungkin bisa mungkin hanya bisa dikenal oleh mahasiswa, tapi saya ambil inti-intinya supaya mereka mampu menyerapnya gitu. Jadi ada cerita-cerita di dalamnya tentang karma pala dan Marbawa, juga ada cerita-cerita rakyat. Jadi buku-buku cerita rakyat juga ada. Ya, berarti sumber belajarnya itu berdasarkan buku yang dimiliki oleh siswa. Selain itu Bapak telah mengembangkan sumber belajar yang bervariasi yang nantinya digunakan oleh siswa. Oke. Kemudian dari penilaian yang Bapak akan gunakan kepada siswa nantinya atau asesmen penilaiannya itu seperti apa? Mungkin nanti Pak Man istilahnya saya mungkin agak kurang tahu namanya. Yang pertama yang jelas asesmen awal, kita ingin mengetahui kesiapan siswa seperti apa. Kemudian pada saat pembelajaran sedang berlangsung, itu saya menanyakan sedikit tentang konsep-konsep. Jadi mungkin karena kan ini istilahnya ada juga kepercayaan lokalnya, jadi mungkin mereka sudah melihat sendiri situasi di lapangan. Kemudian asesmen yang terakhir pada saat diskusi kelompok, jadi saya nilai bagaimana sikap mereka. Jadi ada semacam katakanlah tabel gitu, tabel sikap. Kemudian yang terakhir itu presentasi, itu juga saya. Ya, jadi asesmen yang Bapak akan gunakan di sini selain asesmen awal atau asesmen diagnosis, kemudian asesmen formatif, juga nanti ada asesmen akhir juga yang Bapak lakukan, yang nantinya asesmen itu berkaitan dengan materi yang Bapak berikan. Ya, oke. Kemudian dari model pembelajaran, metode, strategi, sumber belajar dan sumber belajar yang Bapak sebutkan tadi, kiranya ada materi yang Bapak anggap sulit atau tidak mudah dipahami oleh murid? Jika ada, materi apa? Sejauh ini, karena sepertinya materi ini terstruktur ya, tetapi mungkin ada sub materi dari karma pala itu sendiri yang agak sulit bisa saya lontarkan kepada tingkat SMA. Subnya itu ada istilahnya sub materi karma pala itu, karma pata itu agak susah karena itu ada dilema etis sendiri dalam kehidupan mereka yang mungkin masih tidak cocok, tapi itu masih ada di mungkin itu Pak. Jadi sub materinya di karma pata. Berarti di sub materi karma pata yang mungkin muridnya itu tidak gampang untuk dipahami ya. Jadi Bapak telah memperkirakan materi yang tidak mudah dipahami oleh siswa dalam pembelajaran yang Bapak akan laksanakan ya. Kira-kira ada tidak strategi tertentu agar murid dapat memahami pembelajaran yang Bapak perkirakan tidak mudah untuk dipahami oleh siswa? Planning saya sih begini Pak Man, karena ini semacam sub materi yang dilematik. Mungkin saya lebih menggiringnya ke arah posisi yang jelas gitu, karena ini sesuatu ini dilematik, jadi saya ambil itu menjadi posisi yang lebih jelas dalam artian bahwa etika itu kan di masyarakat masing-masing berbeda. Jadi saya pakai saja yang sifatnya etika yang kita yang khas Bali. Jadi bukanlah etika yang kebarat-baratan maupun istilahnya yang ketimuran, tapi yang kita pakai di sana adalah etika yang sesuai dengan kehidupan sosial kultural kita. Luar biasa ini Pak Bagus, ini sudah sangat memahami submateri yang kiranya tidak gampang untuk mereka pahami dan solusi untuk mengatasinya. Kemudian kedepannya kompetisi apa yang kira-kira bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai yang Bapak harapkan tadi? Sesuai dengan ritme dari
konsep ini sih sebenarnya yang terpenting atau yang esensial dari materi ini adalah mereka bisa menilai, kemudian menimbang dan mengaplikasikan. Menilai bahwa apakah sesuatu itu dianggap layak, baik, atau tidak layak ataupun tidak baik. Kemudian karena dia bisa menilai, dia bisa menimbang apakah hal ini harus dilakukan atau tidak. Setelah dia bisa menimbang, dia bisa mengaplikasikan. Jadi yang tidak baik, yang tidak layak, tidak dilakukan. Seperti itu, Pak. Luar biasa sekali Pak Bagus ya. Selanjutnya, agar nanti pembelajaran yang dilaksanakan di kelas itu dapat maksimal, apa yang akan menjadi perhatian khusus dari Bapak dalam pelaksanaannya? Kemudian, siapa yang nanti kiranya atau apa yang nanti kiranya membantu Bapak dalam pembelajaran tersebut? Yang pertama jelas kita buat komitmen dulu. Iya. Mungkin Pak Man sudah membuatnya bersama siswa, jadi saya mungkin itu sedikit example bagi saya sendiri, contoh bagi saya. Kemudian selain juga kita buat komitmen, kesiapan, kemudian aturan kita ya jalankan bersama-sama bersama siswa. Jadi saya dan siswa itu saja sih Pak. Kalau karena pembelajaran itu kan sifatnya cair, jadi mungkin pada saat pembelajaran itu berlangsunglah kita bisa buat keputusan yang bersifat langsung gitu. Luar biasa sekali nih ya. Ya baik Bapak, terima kasih. Tahapan famasupasi sudah kita lakukan. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ini sangat baik Pak Man, karena mengingatkan saya terhadap tahapan-tahapan yang akan saya lakukan di kelas. Jadi ya semacam refreshing, kemudian penekanan kembali bahwa semoga apa yang akan nanti saya sampaikan bersama anak-anak itu tujuannya bisa dicapai. Seperti itu. Ya, terima kasih ya banyak ini ya Bapak Bagus atas waktunya. Jadi saya harapkan nanti, dan saya harap nanti apa yang Bapak Bagus laksanakan di kelas itu akan membuat siswa itu semakin tertarik dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya nanti setelah Bapak Bagus melaksanakan suatu proses pembelajaran di kelas, kita akan bertemu kembali, kita akan berbicara kembali tentang apa yang Bapak Bagus dapatkan dalam pembelajaran tersebut. Ya, itu saja Bapak Bagus, terima kasih. Selamat siang anak. Ya, kemarin kita mengadakan acara keluar dan seminar. Mungkin ada beberapa yang saya lihat tidak hadir, nanti saya sebut. Ya, syukur kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini. Saya absen dulu ya. Silahkan bagi yang hadir akan hadir, atau ada itu boleh masih itu Pak. Karisma, Bintang, iya, suratnya sudah ada. Adi selalu hadir. Daya, Adi Mahamudra, Andika Putra, Anjani, Yogen Putra, Dr. Saya, Ina, Sabitri, kontaminasi sama kita yang di situ. Kamu cukup jadi diri sendiri aja. Dulunya memang di sana. Ya. Jangan dengan yang berempat atau berlima. Ya. Ya, kalau peramatan justru
dijauhkan hawa-hawa untuk ada. Oke anak, sekarang kita membahas materi mengenai karma pala dan punarbawa. Silahkan diperhatikan dulu, itu sudah ada. Mudah-mudahan pada hari ini kalian mendapatkan 3 hal dari materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah kalian harus mengetahui definisi. Jadi pertama kita main definisi dulu. Yang kedua bagian dari masing-masing konsep tadi. Yang ketiga contoh. Contoh itu ada nilai-nilai yang bisa kalian konfirmasi dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan ini, jadi mungkin katakanlah ada beberapa nilai-nilai lokalitas yang ada pada ini, walaupun istilahnya konsep ini adalah konsep India, tetapi artinya dari pusat agama Hindunya, tetapi ada nilai-nilai lokal yang terkandung di dalam ini. Kalian pernah mendengar tradisi Lubur? Nah, mungkin saya kan pernah dengar tradisi Lubur. Salah orang. Ya, Bani. Coba jelaskan sepengetahuan kamu tentang tradisi Lubur. Jinnya masuk ke lalu orangnya ngomong gitu tentang yang ditanyain itu apa gitu. Pertama terkait dengan pandangan Wani, kita ketemu satu katakanlah indikator tentang konsep ini yang juga hampir sama dengan konsep itu, yaitu leluhur. Saya punya pandangan lain. Jadi selain menanyakan hal-hal yang mesti ada unsur siapa hanya itu jin, Rahma mungkin tentang tradisi Lubur, kamu punya adik? Ya. Adiknya umur 10 tahun. Kira-kira sebelum lahir pernah nggak datang ke kembalian menanyakan siapa kira-kira yang pergi? Tidak pernah. Salah juga. Asia pernah seperti itu, menanyakan kepada orang yang dianggap bisa dengan leluhur, menanyakan ini adiknya kira-kira yang lahir ini siapa, yang buyutnya yang mana. Nah, Rani pernah, nah, Titi pernah, Bintang, nah, Nena pernah diceritain. Dan kita tidak, ya. Nah. Jadi kita ketemu satu konsep, yaitu tentang leluhur yang kan begitu biasanya. Di leluhur ditanyakan sekarang, oh, ternyata dia lahir kembali, oh ini nak karena dia sifat ini amul kayak. Jadi kita sekarang ketemu benang merah antara tradisi lokal yang disebut dengan Syamanisme tadi
dengan konsep yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama itu adalah karma, dan yang kedua adalah ini bagian dari apa? Ya, that's it. Sebelum saya lanjut, kalian mencari mengenai definisi, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Tadi terkait dengan ajaran Allah dan Allah, manusia apakah selalu manusia menjelma menjadi manusia kembali atau mungkin menjadi berbeda? Kira-kira kalau Andika berbuat yang tidak baik sekarang, kedepannya bisa nggak jadi manusia kembali atau malah saya kira jadi semut ya? Kalau jadi sih, atau jadi kayak kalau kita lihat konsep lokalnya, kemungkinan besar pasti segini. Jadi dipatok begini. Tapi kalau kita lihat perbandingannya dengan konsep yang ada dalam teks-teks, kita belajar sekarang dalam kalian kan sudah punya pengetahuan awal mengenai Dia Agastya Parwo dan namanya Agastya sini ya. Sudah. Dia Agastya Parwo disebutkan kalian saat ini tergantung dari apa yang kalian lakukan, bagian tubuh mana yang dominan melakukan itu. Cek sekarang bagian tubuh kalian. Entah itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Sebagai misal, kalau Genta melihat sekarang anjing putih lewat, karena saking jahilnya si Genta cuma apa? Mulai siap mesir, mulai siap lapat-lapat, mak batu, sabar. Apa yang dominan jahil pada Genta? Tangannya. Karena itu tergolong yang tidak baik, maka dogma dari Agastya Parwo mengatakan bahwa kemungkinan perbuatan buruk yang kita lakukan dalam bentuk akumulatif itu lahir di kemudian hari menjadi makhluk yang tidak punya apa itu India bebek yang tapi masih punya kaki karena kakinya lurus-lurus saja. Sama juga kalau kalian mayoritas kakinya bermasalah dengan perbuatan jahat, mungkin yang tidak punya kaki kucing dan lain sebagainya. Jadi dalam konsep Agastya Parwo, apakah selalu menjadi manusia? Tidak. Tidak selalu. Agastya Parwo mengatakan begitu, kemudian teks-teks Siwas Kesana juga mengatakan demikian. Jadi tergantung dari polaritas perbuatan kalian itu tergolong baik atau buruk, yang mana yang kalian lakukan. Ini mungkin bisa dipahami. Oke, untuk sekarang silakan kalian mencari definisi dari karma pala dan narbawa. Bisa mencari di buku boleh. Kalau ada Google yang punya paket, Google-nya bukan paket. HP-nya punya paket, silahkan dicari. Kalau sudah ketemu, cari kata kunci, pakai bahasa sendiri, sangat baik. Tetapi kalau kalian baca melak-melak di buku, boleh. Jadi saya berikan waktu kurang lebih 7 menit, silahkan dicari.
Sebelum ada yang menjadi relawan untuk membacakan hasil temuannya, jadi pernah saya katakan bahwa untuk membuat rancangan suatu hal kita harus berangkat dari satu definisi. Ingat, bahasa itu adalah kemampuan manusia yang paling unik, makanya bisa memberikan pengertian terhadap sesuatu hal, benda, dan merangkainya menjadi pengetahuannya sendiri, termasuk juga definisi. Ini adalah awal dari cara kita berpikir dan memahami sesuatu, harus dari definisi. Yang membedakan antara kuda dan unicorn, kalau kuda itu adalah ya binatang yang nyata, kayu unicorn adalah yang hayali dan ada tanduknya, kan gitu. Jadi definisi itu menjelaskan batas-batas tertentu terhadap sesuatu hal atau benda. Maka kita harus belajar memahami sesuatu pertama dari mendefinisikannya. Oke, silahkan ada yang ingin menyampaikan pandangannya tentang ini sama kepala dan kenal bawah. Ya, ini dia. Boleh berdiri, boleh. Ada yang berdiri. Ular Bawa dalam konteks agama Hindu merujuk pada siklus reinkarnasi atau kelahiran kembali. Istilah ini menggambarkan proses di mana jiwa atau atma dilahirkan kembali ke dalam tubuh yang baru setelah kematian. Konsep ini terkait erat dengan karma, di mana tindakan seseorang di kehidupan sebelumnya melanjutkan bentuk kehidupan yang akan dijalani di masa depan. Bantu saya mengingat lagi dia yang tentang punarbawa tadi. Yang pertama, saya ketemu kata kunci yaitu terkait dengan siklus mari kita lebih dalam lagi. Sekarang kalian boleh duduk berkelompok bisa 4 sampai 6 orang. Pas 6 ya? Oke, silahkan kumpul. Kumpul berhadapan-hadapan, pandangan. Jangan kayak makan di restoran kembali duduk. Masing-masing kelompok beda-beda soalnya. Sudah ready? Sumber dayanya silahkan di HP boleh, dari di YouTube silahkan, kalau ada di buku nggak baca. Oke, untuk Genta dan kawan-kawan. Cari cerita boleh, sama e-post boleh, mapol boleh, dimanapun kalian cari boleh, dalam bentuk apapun, tentang Kriyamana Karmapala. Yang kedua, pada bagian mana cerita tersebut termasuk ke dalam Kriyamana Karmapala. Nah, nomor 3, silakan diperjelaskan. Silakan yang ingin sudah mendapatkan hasil dari rembuk bersamanya, yang ingin presentasinya saya persilahkan. Ya, silakan pertanyaannya. Semuanya maju. Semuanya maju. Ini yang bacakan satu orang aja. Ya, silakan.
sudah waktu, mari kita istilahnya resum bersama apa yang kita dapatkan pada hari ini. Yang pertama tadi sesuai dengan apa yang telah diceritakan oleh Bapaknya Nena, bahwa ada sesuatu hal dari ajaran ini yang harus kita anut, nilai-nilai yang harus kita pelajari, yang kita aplikasikan. Yang pertama jelas adalah Nena, kita katanya tidak boleh iri. Jadi itu ada dalam cerita rakyat. Kemudian tidak boleh tamak dan tidak boleh rakus. Jadi itu akan membawa kepada kehidupan yang agak lebih baik untuk kita. Oke, sekian dari saya. Oke, juga sebagai sebuah kesimpulan dari pertanyaan Nena akan saya jawab. Ya, setiap fatwa itu hanya sifatnya reaktif. Jadi dia hanya menjelaskan tentang kalau kalian berbuat jahat dengan mayoritas kaki akan menjadi ini, dengan tangan dengan ini. Kalau kalian korupsi ya akan jadi binatang yang musuh manusia. Nah, dijawab atau ditimpali oleh Manawa Dharma Sastra. Proses siklus tadi, namanya siklus ini akan terus berjalan. Pertama, kalau tindakan kalian yang buruk itu dengan kaki, dengan tangan terakumulasi, maka Manawa Dharma Sastra mengatakan kemungkinan kalian akan menjadi binatang yang membenci manusia. Gimana mau memperbaiki hidup? Inilah prosesi yang disebut dengan bahwa kalau binatang kan umpamanya anjing sekarang, dia kan sahabat manusia. Jadi kemungkinan besar kalau dalam Manawa Dharma Sastra, si manusia ini mungkin berbuat jahat dia dengan pemikirannya, korupsi umpamanya, menghilap uang, tapi dia menggunakan uang itu juga untuk membantu sesama, walaupun itu uang hasil kejahatan itu. Akhirnya dia menjadi kehidupan berikutnya menjadi anjing, banyak itu. Nah, anjing ini kan sayangnya manusia, dia dekat dengan manusia. Ketika si anjing ini dipelihara dengan baik dan si anjing ini juga terkoneksi dengan si pemilik, maka si anjing ini kan dekat dengan manusia. Di sanalah dia bisa memperbaiki hidup. Itu yang pertama. Jadi hewan yang mungkin dalam Manawa Dharma Sastra itulah yang nilainya paling tinggi adalah yang jadi peliharaan. Yang kedua adalah yang menjadi persembahan. Kemungkinan kalau dia berbuat jahat sama korupsi, tapi uangnya dipakai sendiri jadi kaya, kemungkinan besar dia jadi ayam, kan pakai persembahan. Setelah dia bisa memperbaiki. Nah, yang terakhir ini yang mungkin sangat sejahat-jahatnya, dia akan menjadi binatang yang ketiga, sangat bisa jadi nyamuk. Kemudian dari kehidupan berikutnya kemudian meningkat lagi dikit, kehidupan berikutnya meningkat lagi dikit, jadi siklusnya panjang. Sedangkan antara si anjing yang si ayam ini kan siklusnya agak pendek. Di sana letaknya. Itu saya bisa itu juga menjadi motivasi dari kalian supaya dalam kehidupan ini memperbaiki diri, berbuat yang baik. Oke, itu saja. Silakan.
Inilah di pasca observasi ini saya ingin mengajak Bapak Agus membicarakan banyak hal, terkhusus yang Bapak laksanakan pada pertemuan sebelumnya, yakni kegiatan pembelajaran di kelas. Ada beberapa hal yang sudah saya catat, namun sebelumnya ada beberapa hal yang saya akan tanyakan. Apakah boleh? Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Bagus setelah melaksanakan pembelajaran pada observasi waktu ini? Seperti biasa, Pak Man, kita kan tugas utamanya mengajar, mendidik. Jadi walaupun ada istilahnya pengawasan pengawasan sih sebenarnya ya, observasi itu sih itu ya menjalankan tugas dengan baik. Jadi ya biasa, masuk luar biasa. Oke, menyambung tentang hal tersebut, saat saya sebagai supervisor mendampingi Bapak di ruangan, mungkin ada perasaan yang muncul bagaimana? Pertama sih memang karena tidak terbiasa namanya, jadi kita mengajar itu kan memang ya serba. Tapi selebihnya sih terusnya tidak masalah, cuma ya apa-apa ya seperti ada pengawasan terusnya sih lebihnya tidak masalah. Jadi bisa tenang tetap mengajar ya. Kalau boleh saya tanyakan, bisa nggak Bapak Bagus ceritakan bagaimana proses pembelajaran yang Bapak Bagus laksanakan waktu itu? Pertama tentu ada salam dari siswa, kemudian saya dengan absensi, kemudian saya memunculkan semacam pertanyaan pemantik gitu, terminnya sekarang seperti itu. Kemudian ada siswa yang istilahnya menjawab, dan di sana saya mengeksplorasi. Nah, setelah saya menjelaskan beberapa menit, sekitar 15 atau 20 menit tidak salah, kemudian saya izinkan anak-anak untuk mencari secara kelompok beberapa hal permasalahan yang timbul pada saat saya menjelaskan materi, dan setelah itu mereka mempresentasikan apa yang telah mereka temukan berupa solusi dan jawaban dari masalah. Kemudian untuk dan beberapa hal yang bisa katakanlah saya konfirmasi, kemudian dilanjutkan refleksi bersama antara saya dan siswa. Begitu. Jadi luar biasa sekali. Berkaitan dengan proses pembelajaran yang tadi Bapak sebutkan, ada nggak hambatan yang kiranya Bapak hadapi dalam proses pembelajaran? Lumayan sih Pak, karena kita kan namanya mengajar anak kan ya tidak seperti lagi anak-anak remaja katakanlah masih terkesan psikologinya lebih dalam ambilitas sudah tidak, tapi mungkin belum ada gitu. Ada beberapa hal yang mungkin mereka tidak bisa katakanlah presentkan ke saya metode apa itu. Beberapa anak mungkin ada yang tidak fokusnya tidak pada saat 2 jam belajar itu tidak aku artinya mereka ada yang ya beberapa menit dan yang lain. Pada saat kelompok juga ada beberapa orang yang bekerja, dan sisanya mungkin sekedar menerima saja. Beberapa seperti itu ada. Ya itu sih semuanya kalau dibilang klasis, masalah klasis banget, tapi tinggal kita yang mengelola itu saja. Lalu bagaimana cara Bapak Bagus menghadapi hambatan-hambatan yang tadi Bapak sebutkan? Solusinya mungkin kita kan sudah banyak diskusi di beberapa titik di sekolah, kita juga banyak memberikan saling masukan untuk mengajar mendidik seperti apa mungkin seperti yang pernah kita diskusikan bersama. Saya mungkin kurang aktif dalam
saya hanya pada anak yang bertanya, kemudian dia akan ekspor pertanyaan itu dan saya fokusnya ke sana, sehingga mengindahkan yang lain. Jadi mungkin itu ya bisa dijadikan solusi. Tapi kadang kan memang lupanya karena anak yang aktif itu kita perhatiannya ke sana. Tapi pengelolaan kelas memperhatikan secara keseluruhan siswa itu menjadi solusinya. Lantas jika Bapak Bagus ingin melakukannya, siapa yang mungkin bisa membantu nanti pengelolaan kelas itu lebih maksimal? Seperti yang tadi dikatakan, kita kan sudah banyak diskusi, jadi mungkin pandangan dari beberapa guru sudah banyak menjadi masukan, senior-senior juga sama. Kemudian saya juga kebetulan berbicara dengan ketua kelasnya bagaimana sih beberapa anak seperti ini kayak gimana, anak-anak seperti ini bagaimana, sehingga saya bisa memberikan perhatian yang lebih terhadap entah itu memang dia aktif dalam pelajaran atau memang aktif tidak dalam pelajaran, kayak modal motornya dan sebagainya, sehingga bisa saya pola jadi seperti itu. Jadi semua kemudian siswa sendiri ya mungkin sudah tahu apa kira-kira Bapak Bagus akan menerapkan rencana yang Bapak Bagus tadi sebutkan? Kalau bisa sih memang secepatnya sekarang, karena kita akan terus belajar. Jadi ya tidak ada setelah menunggu sih sebenarnya. Kalau bisa langsung diterapkan. Biasa Bapak Bagus, jadi saya dukung rencana yang bagus dan solusi yang Bapak Bagus sebutkan tadi. Nah, sebelum saya tutup diskusi ini, apakah boleh saya mengenal sedikit hal yang ditemukan dalam observasi yang dilaksanakan? Sebagai bahan evaluasi itu baik. Jika saya lihat saat saya mengobservasi Bapak Bagus, saat pembelajaran dilaksanakan, pembelajaran sudah sangat menyenangkan. Semua siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. Dalam kegiatan tersebut juga saya lihat juga ada diferensiasi, proses dan konten yang sudah Bapak Bagus laksanakan. Namun dalam proses memfasilitasi diskusi, alangkah baiknya Bapak Bagus menggunakan teknik coaching. Ya, ini saat memfasilitasi diskusi saat Bapak Bagus ingin mengelola kelas dan memberikan masukan kepada anak-anak itu, coaching lah digunakan sehingga nanti dapat meningkatkan nalar kritis siswa dalam proses pembelajaran, juga memaksimalkan potensi dari siswa. Apakah rasanya bisa dilihat? Nah, terima kasih Bapak Bagus sudah meluangkan waktu dalam sesi observasi pasal observasi ini, dan saya tutup dengan